Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar di channel Akbar Project. Kali ini saya mau sharing ini ya, TextMesh Pro. Jadi beberapa waktu lalu itu masih ada beberapa yang tanya gimana caranya bikin pangkat, terus kayak ngasih warna di sebagian teks gitu di satu kata. Kemudian ngasih bold, ngasih italic di sebagian teksnya gitu. Nah itu biasanya saya pakai TextMesh Pro. Jadi cukup mudah sebenarnya, kita tinggal import aja. Mungkin teman-teman yang udah sering nonton video saya harusnya udah tahu kalau saya udah sering pakai TextMesh Pro. Di sini tinggal kita import aja. Nah, kemudian di sini juga ada untuk examples and extras. Jadi misal kita pakai UI, nah di sini pasti akan langsung ada TextMesh Pro ya. Setelah kita import, jadi ada teks biasa, ada yang teks punyanya TextMesh Pro. Nah, jadi TextMesh Pro ini sendiri itu membantu kita untuk bisa memodifikasi teks itu lebih luas gitu. Kalau pakai teks biasa, misal kita bandingkan ya. Nah, di sini fiturnya itu kan jauh berbeda dengan TextMesh Pro ini. Nah, ini fiturnya cukup banyak. Font stylenya, di sini juga ada font style, tapi di sini itu fitur yang paling terasa itu adalah fungsi untuk di satu kata tertentu yang ingin kita modifikasi. Jadi kalau kita modifikasi di teks ini, satu objek ini yang termodifikasi. Nah, kalau di sini itu bisa kita, di yang TextMesh Pro ini itu bisa kita custom di tiap katanya. Nah, kemudian untuk TextMesh Pro ini teksnya itu lebih jelas gitu. Nah, lebih jelas kan? Beda sama yang teks ini. Nah, ini kebanyakan itu ngeblur kayak gini. Oke, itu sedikit perbandingannya ya. Untuk teks biasa dan TextMesh Pro. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman pakai TextMesh Pro itu lebih baik kalau ini kan kita ganti fontnya itu nggak bisa pakai font biasa yang kita pakai atau kita download dengan format .ttf atau OTF itu ya. Nah, ini itu kita harus bikin dulu, bikin asetnya. Jadi sebenarnya bikinnya cukup gini aja sih. Di window, kemudian TextMesh Pro ini, kemudian aset font creator. Nah, kita tinggal masukkan aja di sini. Jadi misal kita udah import font dengan format .ttf itu ya ke folder aset di sini. Kemudian kita masukkan aja ke sini ke source font filenya ini. Kemudian tinggal kita generate font atlas ini. Nah, nanti akan ada notifikasi untuk menyimpan di sini. Nah, misal teman-teman males untuk create font tadi ya, itu sebenarnya di TextMesh Pro itu disediakan beberapa examplesnya. Tinggal kita import aja tadi ya. Ini masih diimport, kita tunggu dulu. Nah, setelah diimport, nanti pilihan fontnya di sini akan ada beberapa. Nah, setelah dibuka ini kan, nah jadi ada beberapa. Bisa kita ganti. Nah, ini font bawaan dari TextMesh Pro. Nah, kalau teman-teman ingin font yang lain, tinggal diimport aja ke sini fontnya. Atau kita contohkan aja kali ya. Ntar saya coba cari font dulu. Di Windows. Aduh, C-nya udah mau penuh nih. Ntar di Windows, di font. Font apa ya? Kita coba pakai font ini ya. Ini tinggal kita drag aja ke sini. Nah, ini kan udah masuk. Kemudian tinggal kita buat mana tadi? Font asset creator, tinggal kita masukkan ke sini. Kita generate, kemudian kita ke bawah. Nah, ini
tinggal di save aja. Nah, udah jadi fontnya. Kita coba dulu ya. Soalnya ini kok ada error ya. Biasanya nggak tahu ya, di versi TextMesh Pro tertentu itu ada yang error juga. Jadi harus diganti. Ini coba kita masukkan dulu. Nah, ini error ya. Kalau misal teman-teman ada error seperti ini, itu mungkin bisa ganti ini aja, versi TextMesh Pro-nya. Jadi masuk aja ke Package Manager. Kemudian ke TextMesh Pro ini ya. Nah, di sini ini kan versinya 14.1 ya. Nah, biasanya saya pakai yang 15.0 ini. Yang atasnya ini. Bentar, kok belum ganti ya. 15.0. Nah, udah. Kemudian tinggal kita update. Biasanya tiap versi ada yang kecocokannya masing-masing ya, mungkin ya. Saya nggak tahu juga. Cuman kalau di 2018 ini yang berapa ini? 2018.4.36 F1 ini itu di versi yang 1.4 tadi, 14 berapa tadi? 141 ini itu ada error seperti itu tadi. Ada bugs. Nah, setelah kita ganti, ini kan sudah bisa ya, sudah ganti fontnya. Nah, jadi kayak gitu kalau mau bikin font untuk TextMesh Pro. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, kita coba ini ya, rich text-nya ya. Jadi bisa kita kasih tag tag itu, bisa kita kasih tag. Sorry. Nah, misal kita pakai font yang biasa aja ya, biar lebih jelas nanti. Kalau font ini kan font lucu gitu, bukan yang tegas gitu. Nah, kayak gini kan lebih jelas, lebih tegas. Oke, untuk fitur-fitur yang sini saya mungkin nggak coba ya. Kita lihat nanti aja. Cuman yang apa namanya paling penting sih fungsi tag-nya ini. Soalnya itu yang nggak bisa di teks biasa. Jadi misal ini kita mau mau garis mau dibuat italik ya, yang satu bagian ini. Tinggal kita kasih tag i kayak gini. Nah, kita tutup. Kemudian teks selanjutnya, nah ini kan sudah nggak miring lagi. Kemudian misal mau tebal, tinggal kita kasih tag bold. Mau dia jadi pangkat, maksudnya jadi di sebelah atas subscript, itu tinggal kita kasih tag sub. Nah, kayak gini. Jadi misal ini 3, nah dia kan jadi pangkat. Kemudian misal mau di bawah, tinggal kasih kayak gini. Nah, dia jadi di bawah. Kemudian bentar, ini kita coba kecilkan dulu fontnya ya. Nah, kayak gini. Sorry. Nah, kemudian sebenarnya tag kayak gini ini bisa teman-teman cari aja di apa namanya di internet. Di dokumentasi Unity kayaknya ada sih. Apa ya? TextMesh Pro tag. Nah, ini rich text punyanya TextMesh Pro. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini ya. Nah, itu tag yang didukung di TextMesh Pro. Jadi bisa bold, italic, kemudian color bisa kita set juga. Kemudian size bisa kita tambah. Kayak gitu-gitulah. Ini silakan teman-teman coba sendiri ya. Mungkin saya contohin itu aja tadi. Mungkin size sama color ya. Size, misal size ya. Ini mau kita tambah plus sama dengan 20 gitu. Nanti size-nya akan bertambah 20 size dari ini. Jadi ini kan 23. Jadi nanti yang khusus untuk yang ini, yang angka 3 ini jadi 43 size fontnya. Sorry, berarti ini sama dengan plus. Nah, gini. Nah, dia kan jadi besar kan untuk angka 3-nya. Atau bisa kita kurangi gitu, min
Jadi ini kan 23, bisa jadi kita min 9 gitu. Nah, dia kan jadi kecil karena size-nya kita kurangi untuk yang khusus angka 3 ini. Kemudian color, misal kita kasih color. Ntar ini color. Kemudian ini kita kasih red gitu. Nah, dia berubah jadi warna merah atau green. Nah, dia jadi hijau. Nah, di sini juga bisa pakai kode warna itu ya, yang pakai apa, pagar, kemudian apa, pakai angka-angka itu. Nah, kayak gini jadi pink. Pokoknya ini support untuk kode warna juga ya, jadi bisa diganti warnanya untuk sebagian teks. Nah, jadi gitu, itu fungsi yang paling utama di TextMesh Pro sih, yang paling saya rasakan berbeda dengan teks biasa. Nah, di sini kita juga bisa tambah ini ya, margin. Jadi jarak teks ke kanan kiri itu bisa kita kasih di sini margin. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk TextMesh Pro. Jadi teman-teman kalau mau explore lebih jauh bisa coba ke sini aja ya. Nah, ini ada banyak lah dokumentasinya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.